Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah amma ba'd. Alhamdulillah, kita lanjutkan bacaan kita di halaman 36 min kitab Mukhtasaril Fiqhil Islami fi Dawil Qur'an wa Sunnah. Bacaan kemarin kita mulai ulang an-ni'matul kubra, nikmat yang besar. Al-Islamu huwa a'zamu ni'matin an'ama Allahu biha 'alal bashariyah. Islam tersebut merupakan sebesar-besarnya kenikmatan yang Allah berikan kepada manusia. Wal Qur'anul Karim a'zamu kitabih. Al-Quran adalah seagung-agungnya kitab yang agung. Awrasahullahu min istafahu min khalqih, yang Allah wariskan kepada siapa yang dipilihnya dari makhluk-makhluknya. Kama qala subhanah, sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, thumma awratnal kitaba alladhina astafaina min ibadina wa minhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairat biidznillah, dzalika huwal fadlul kabir. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, kemudian kami wariskan kitab pada orang-orang yang kami pilih dari hamba-hamba kami. Maka di antara mereka ada yang mendolimi dirinya, dan di antara mereka ada yang pertengahan, dan ada yang di antara mereka sabiqum bil khairat, yang mendahului dengan berbuat kebaikan biidznillah, dzalika huwal fadlul kabir, dan ini merupakan, demikian itu adalah karunia yang besar. Ikhwani fillah rahimanallah wa iyyakum, agar memudahkan kita baca tafsir ayatnya. Kemudian setelah binasanya umat-umat, kami memberikan Al-Quran kepada yang kami pilih dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara mereka ada yang mendolimi dirinya sendiri dengan melakukan sebagian kemaksiatan. Di antara mereka ada yang pertengahan, yaitu orang menjalankan kewajiban, meninggalkan larangan-larangan. Dan di antara juga ada mereka berlomba-lomba dalam kebaikan dengan izin Allah. Itu bersungguh-sungguh segera dalam melaksanakan amal soleh, baik fardu maupun sunnah. Pemberian kitab pemberian umat ini adalah karunia yang besar. Dan inilah tafsirnya para ulama di kitab Tafsir Al-Muyassar. Dalam surat Fatir ayat 32. Wa qad qassamallahu hadhil ummah allati awrathaha hadzal kitab al-'azima ila thalathati aqsam. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mengelompokkan, membagi umat ini allati awrathaha hadzal kitab al-'azim, yang Allah mewariskan kitab yang agung Al-Qur'anul Karim pada umat ini ila thalathati aqsam. Jadi 3 kelompok. Zalimun li nafsih, menzalimi dirinya, wa muqtasidun, pertengahan, wasabiqum bil khairat, dan berlomba-lomba dalam menuju kebaikan. Fadzalimu li nafsih, dan orang yang menzalimi dirinya adalah alladzi yuti'u rabbahu marrah, yang mentaati Rabbnya sekali, wa yu'sihi marrah, dan kadang-kadang dia juga memaksiati Rabbnya. Wa yakhlitul amalis salih bisayy, dan dia mencampur adukkan amal kebaikan dengan as-sayy', dengan keburukan. Wa bada'a bihi fil ayati li alla yaqnuta, dan dimulai dengan orang yang zalim nafsih ini di dalam ayat tersebut agar dia tidak yaqnut, berputus asa. Wa idharan li fadlillahi alaihi, dan menunjukkan bahwa keutamaan Allah atasnya, li'annahum aktsarul jannah, karena dari sebagian mereka inilah, sebagian besar penghuni surga. Wal muqtasid, dan orang yang pertengah-tengahnya, wa huwa alladhi yu'addil wajibat wa yatrukul muharramat. Itu pertengahan dia, yaitu yang melaksanakan kewajiban dan meninggalkan yang diharamkan. Adapun wasabiqu bil khairat, dan orang yang as-sabiqu bil khairat
yang berlomba-lomba dalam kebaikan, huwallazi yu'addil wajibat, yang melaksanakan kewajiban, wa yatrukul muharramat, dan meninggalkan yang diharamkan, wa yataqarrabu ilallahi bin nawafil, dan dia mendekatkan dirinya beribadah kepada Allah Jalla fi'ula dengan nawafil sunnah-sunnah. Wa akhara dzikrahu fil ayah, dan Allah Subhanahu wa taala mengakhiri penyebutannya dengan sabiqum bil khairat fil ayat, di dalam ayat surat Fatir ayat 32 tersebut, li'alla yu'jibu bi amalihin fayuhbit, agar tidak ta'ajub dengan amalnya. Setelah kalau dia ta'ajub, naudzubillah, fayuhbit, maka amalnya akan terhapus, wal iyadu billah. Wali annahu awlan nasi bidukhulil jannah allati dzakarha ba'dahu, wa aktaru ahlul jannati zalimuna li anfusihim wa aqalluhumus sabiqun. Dan sesungguhnya sebaik-baik manusia yang masuk ke dalam surga, yang mana disebut penyebutannya setelahnya, wa aktsaru ahlil jannah adzalimuna li nafsi, dan dan yang paling banyak ahlul jannah itulah yang mendolimi dirinya sendiri, wa aqalluhumus sabiqun, dan yang paling sedikit adalah yang as-sabiqun, yang berpacu-pacu dalam kebaikan. Kenapa? Walamma kana adh-dhalimuna li anfusihim aktsaru ahlil jannati bada abis, sehingga orang mendolimi dirinya, karena dengan dia mendolimi dirinya, dia merasa diri dia salah, hina di hadapan Allah, dia kembali bertaubat kepada Allah, maka dia adalah kebanyakan yang bertobat tersebut akan menjadi penghuni surga. Dan maka Allah disebut di dalam ayat tersebut, didahului penyebutannya. Yang fillah rahimanyallah wa iyyakum. Sehingga waqad wa'adallahu jami'al aqsami salasah bidukhulil jannah, maka sungguh Allah telah menjanjikan di seluruh kelompok yang tiga tersebut dengan masuk dalam surga. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala di lanjutan ayat surat Fatir ayat 33, jannatu adni yadkhulunaha yuhallawna fiha min asawir min zahabin wa lu'lu'a wa libasuhum fiha harir. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Fatir ayat 33, jannatu adni yadkhulunaha, Aden, surga Aden, mereka masuk ke dalamnya, mereka diberi perhiasan di dalamnya, ya, dari gelang-gelang, min dhahabin, dari emas, wa lu'lu'an, dan mutiara, wa libasuhum fiha harir, dan di dalamnya ada harir. Tafsirnya ibadallah, semoga kita bisa memahami ayat Allah Jalla fi'ula dalam surat Al-Mudaththir, surga tempat tinggal yang langgeng bagi orang-orang yang telah diberikan Alkitab. Di dalamnya mereka meriaskan gelang-gelang di emas dan mutiara, dan baju biasa mereka di surga adalah sutra, yaitu baju-baju yang tipis. Ikhwani fillah rahimani Allah wa iyyakum. Nah, itulah pembahasan kita pada kesempatan ini. Jadi ada 3 kelompok yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kitab Al-Qur'anul Karim. Semoga dengan 3 kelompok ini jikalau kita berada dalam mendolimi diri kita sendiri, kita jangan pernah putus asa. Mari kita kembali kepada Allah Jalla fi'ula. Mari kita kembali kepada Allah Jalla fi'ula dengan segera berinabah, bertaubat kepadanya. Dan jikalau dia al-muqtasid, maka dia terus harus istiqamah di jalannya dengan meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun jikalau berada dalam sabiqum bil khairat, jangan pernah ujub, jangan pernah sombong, jangan pernah merasa membanggakan diri dengan amal solehnya. Sehingga sehingga kita terus minta pertolongan kepada Allah Jalla fi'ula. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.